Terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami pemirsa, dan saat ini sudah bergabung bersama kami Bapak Farouk Muhammad, Wakil Ketua DPD. Selamat malam Pak Farouk, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, malam para pemirsa. Iya Pak Farouk, kalau kita lihat ini permasalahan menyangkut kepada Ketua DPD, dan malam hari ini Badan Kehormatan DPD akan rapat pleno untuk menentukan nasib dari Ketua DPD Irman Gusman. Bisa Anda berikan kira-kira bagaimana kemungkinan yang akan terjadi? Ya, semua mungkin, tapi karena kita pendekatannya semua harus dibicarakan. Satu kan dibahas di dalam pleno tentang dipelajari semua berbagai pendapat. Tentu ada yang pendapat bisa langsung, ada yang berpendapat tunggu dulu, harus ada tunggu hasil pra peradilan, karena dikabarkan oleh tim lawyernya akan mengajukan pra peradilan. Kemudian ada juga bisa ya harus minta ada tunggu atau minta dokumen penetapan dari KPK, karena antara tatip ini bunyi tatip, rule-nya begini, nah datang action-nya, case-nya begini, ini harus nyatu gitu. Yeah. Supaya rule ini memang case ini diatur oleh case ini. Jadi gitu aja saya pikir. Tentu semata-mata terutama kita untuk menunjukkan kepada publik bahwa DPD bukan tidak harus segera merespon ini, tapi semata-mata memang kita juga harus memikirkan. Nah, saya serahkan bagi teman-teman saya dari Badan Kehormatan untuk membahas. Jadi kita masih menunggu, paling tidak setelah tadi ada laporan untuk pra peradilan terlebih dahulu, keputusan baru masih akan ada yang disampaikan oleh tim lawyernya kepada kami. Baik, nah kemudian kalau misalnya kita tahu sekarang ini kan menyangkut Ketua DPD, nah apakah ini berpengaruh kepada kinerja DPD? Alhamdulillah tidak, semua berjalan. Tadi rapat, kemarin juga walaupun hari ini ada acara. Saya juga baru pulang nih dari Gontor. Waktu itu datang utusan dari Gontor, kebetulan saya dengar juga mengharapkan kehadiran Ketua DPD dalam acara 90 tahun Gontor, kebetulan bersama Presiden, Ketua MPR, dan juga beberapa hadir. Saya baru pulang dari sana, jadi ya kita tunjukkan semua memang. Saya juga merasa terharu, saya ketemu di Gontor tadi sejumlah pejabat ataupun tokoh-tokoh masyarakat menyampaikan rasa prihatin kepada DPD. Oke, baik. Nah kalau kita lihat ini kan sebenarnya tadi kita berbincang dengan Mas Tama dari ICW mengatakan bahwa sebenarnya perdagangan pengaruh itu tidak hanya terjadi kepada Ketua DPD saja, tapi juga beberapa anggota legislatif lain, terutama di DPR juga sudah terjerat kasus hukum terkait dengan perdagangan pengaruh ini. Nah kalau menurut Anda di DPD sendiri, apakah memang peluang untuk melakukan tindakan seperti ini menggunakan pengaruhnya itu terbuka? Saya baru mendapat ini terma baru di dalam penegakan hukum korupsi, khususnya tentang adanya istilah atau terma pengaruh gitu kan. Karena pengaruh itu suatu konsep yang subjektif. Tentu ini bukan konsep hukum. Jadi apakah di dalam hukum itu ada pengaruh? Kalau dikaitkan dengan DPD, tentu kita bisa pelajari baik dari Undang-Undang Dasar pasal 22D maupun di Undang-Undang MD3 pasal 249 yang mengatur tentang tugas dan wewenang. Kalau kita pelajari, wewenang DPD mengajukan RUU tertentu terkait kepentingan daerah, fungsi legislasi, ikut membahas, kemudian ada ikut memberi pertimbangan, ya, memberi pertimbangan APBN aja itu yang walau alam sampai sekarang kita juga merasa pertimbangan DPD itu sampai di mana sih gitu kan. Jadi pengaruhnya di mana nih DPD gitu kan. Pengawasan mungkin ada sedikit, tapi lagi-lagi pengawasan DPD itu diserahkan kepada DPR untuk bahan. Nah, ini di mana gitu? Kalau secara formal ini dilihat, saya tidak mengatakan, maka waktu kami menyikapi kejadian ini pertama kali secara kelembagaan kami sampaikan tidak ada kaitannya dengan kewenangan kelembagaan DPD. Baik. Nah, kalau kita lihat ini kan tertangkap OTT karena menerima gratifikasi. Mas Tama, apakah dengan menerima gratifikasi seperti ini sebenarnya kan ada peluang buat pejabat negara kalau mereka menerima gratifikasi bisa dikembalikan. Nah, apakah ada peluang untuk mungkin skenario seperti ini juga untuk kasus ini? Ya, sebetulnya kan gini ya, kalau kita lihat ada beberapa hal yang kemudian memang di publik juga jadi bias dan bingung. Publik kadang-kadang bingung membedakan mana yang namanya gratifikasi, mana yang namanya suap, mana yang namanya perdagangan pengaruh. Kalau dalam kasus gratifikasi itu adalah siapapun yang namanya penyelenggara negara atau pegawai negeri, dia tidak boleh menerima
Ketika dia menerima, maka dia harus laporkan. Kalau dia nggak laporkan, maka dia bisa dikatakan yang namanya suap. Jadi ada waktu untuk melaporkan selama 30 hari. Jadi konteksnya dia hanya nerima aja begitu. Nah, undang-undang mengatur begitu. Nah, kemudian yang kedua soal suap. Kalau suap itu dia biasanya ada pemberi suap, ada penerima suap, ada janji ya, atau hadiah, barang, atau misalnya soal kenikmatan misalnya. Nah, yang keempat itu harus ada yang namanya niat jahatnya. Jadi apa sih niatnya menerima ini? Itu yang suap. Nah, yang ketiga yang namanya perdagangan pengaruh. Undang-undang tindak pidana korupsi itu belum mengatur pidana yang namanya perdagangan pengaruh. Tapi tahun 2006 Indonesia itu meratifikasi yang namanya Konvensi PBB Melawan Korupsi. Nah, di sana disebutkan di artikel 18, di pasal 18 di UNCIC itu ratifikasi bahwa ada yang namanya trading in influence atau perdagangan pengaruh. Apa itu? Kayak tadi misalnya, ketika dia punya posisi, dia punya jabatan, kemudian dia dipengaruhi pihak lain menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai. Nah, itu yang kemudian terjadi. Tapi memang ini belum diatur menjadi pasal tersendiri dalam undang-undang kita. Ini yang menjadi kelemahan di undang-undang di Indonesia. Nah, tapi kemudian kita kembali ke dalam kasusnya. Kasusnya ini sebetulnya kan menjelaskan suap. Jadi kalau di dalam penjelasan KPK, Pak Irman disangkakan karena pasal 12 tadi ya. Pemberi suap, penerima suap, artinya apa? KPK tidak boleh misalnya menetapkan sebagai tersangka kalau ini bukan perkara suap dan KPK tidak punya dua alat bukti yang cukup. Jadi dia pasti sudah mengantongi bahwa ini adalah, dia bilang suap berarti sudah kronologis. Sebelum uang itu diterima, sebelum transaksi terjadi, pasti sudah ada yang namanya urutan-urutan. Apakah komunikasi, apakah janji, apakah dialog, apa seperti apa, itu pasti digantung oleh KPK. Tetapi lagi-lagi informasi yang ada di publik itu kan belum semuanya disampaikan. Kita masih menunggu persidangan sebetulnya. Baik, kita akan mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa. Ada Pak Yudi di Batang, Jawa Tengah. Selamat malam Pak Yudi, silakan dengan komentar Anda. Ya Pak Yudi, silakan. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam Pak, silakan. Ya, selamat malam Bung Tama, selamat malam Pak Farouk. Selamat malam. Ya, saya berpendapat ini bukan persoalan individu lagi. Apalagi dia seorang pejabat tinggi negara, seorang ketua DPD yang langsung dipilih oleh rakyat. Saya jadi berpikir Indonesia ini tidak butuh orang yang sok arif, sok lugu, sok sopan, dan orang yang berpendidikan tinggi. Karena selama ini yang tertangkap KPK adalah orang-orang itu. Orang-orang yang berpendidikan tinggi, sok arif, sok lugu, tampil di layar televisi, sok bijaksana, ternyata menjadi tikus-tikus negara, tidak malu terhadap rakyat. Ini saya jadi miris. Saya memilih langsung ketua DPD, memilih langsung DPR, tapi selama ini menodai pilihan rakyat. Saya jadi, apakah butuh rakyat orang-orang yang seperti ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yudi sudah bergabung sama kami malam hari ini. Ya, kita ke Pak Farouk terlebih dahulu. Ini ada tanggapan, jadi akhirnya membuat lembaga DPD itu menjadi dipandang sebagai satu tempat untuk koruptor. Apakah seperti itu menurut Anda? Apakah memang banyak gitu pihak-pihak yang datang kemudian menawarkan proyek-proyek tertentu sehingga akhirnya kemudian anggota DPD bisa menjadi atau memperdagangkan pengaruhnya tadi? Pertama, itulah yang kami rasakan sekarang. Jadi sudah tidak bisa ada kecenderungan tidak lagi memisahkan ini persoalan pribadinya IG dengan lembaga. Lembaga ini akhirnya personifikasinya 130 orang sekarang. Semua kita merasakan semua. Jadi kami ya sangat mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ada teman kami yang sekarang dalam proses gitu. Kemudian apakah ada kemungkinan Tapi tadi saya jelaskan soal pengaruh kan. Pengaruh ini kan orang mempengaruhi. Di dalam undang-undang yang masih berlaku sekarang, yang positif, undang-undang positif yang berlaku itu masih belum berbicara tentang pengaruh. Tapi pengaruh memang perbuatan yang spesifik, behavior, sudah tingkah laku gitu kan. Dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang jabatannya. Nah, di dalam DPD itu kalau kita mau berbicara pengaruh dari mana? Coba kita ini mitra kerjanya pemerintah, ya kan? Oke, kalau kita melakukan pengawasan tadi saya bilang ngundang menterinya pun, alhamdulillah kalau menterinya datang. Dirjen berhalangan, direktur masih syukur, Kasubdit datang.
Tapi kewajiban kami tetap menyampaikan ini aspirasi, ini yang kami temukan di lapangan ada permasalahan begini. Jadi kami bisa melakukan itu saja sekarang itu sudah bagus sekali. Artinya apa yang kami temukan fakta tentang praktek pelayanan pemerintah kepada rakyat yang kami layani itu kami sampaikan pada pemerintah. Mempengaruhi itu jauh dari kemampuan kami gitu. Jadi Anda semacam menafikan kalau misalnya ada orang-orang di lembaga ini bisa kemudian memperdagangkan pengaruh itu? Ya terlalu, kalau DPD mohon maaf, saya mohon maaf masih jauh dari itu. Kami tidak punya kewenangan, kami tidak punya hak angket, tidak punya hak budget, tidak punya. Jadi kalau DPD secara individu suruh nggak ada gitu. Mau diterima bupati aja susah, apalagi gubernur, apalagi menteri. Jadi apalagi mau telepon, tolong telepon begini-begini itu kalau kita jujur berbicara tentang power yang saya makan apa sih powernya anggota DPD itu? Kadang-kadang saya pun mungkin ya lebih karena latar belakang saya. Ya saya alhamdulillah ya saya korupsi bukan baru belajar. Sejak saya jadi polisi saya udah tahun 72 saya praktek pertama kali saya sudah hadapan pada korupsi dan saya sudah tetap konsisten. Mungkin karena itu orang menghargai saya gitu. Oke. Tapi bagaimana mempengaruhi itu saya belum bisa terima gitu. Baik, kita akan memperbincangkan mengenai hal ini lebih lanjut nanti setelah jeda berikut. Kami harap Anda tetap bersama kami pemirsa setelah jeda berikut ini.